Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mr. Perry pada pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan. Oke, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa dulu menurut ajaran agama masing-masing. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Gelombang berjalan. Gelombang, kita lihat apa sih sebenarnya gelombang? Gelombang itu sebelumnya sudah kita pelajari di kelas 10, getaran dan gelombang. Kalau getaran itu adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik simbang, namanya getaran. Kalau gelombang itu adalah gangguan atau usikan, ya, gangguan atau usikan. Nah, kita lihat di sini. Pada suatu gangguan usikan suatu permukaan air, ya, yang tenang, kita lempar dengan batu, sehingga ketika kita lempar terjadi namanya gelombang permukaan air. Nah, itu termasuk gelombang apa? Gelombang transversal apa longitudinal, nanti kita bahas di sini. Kemudian pada suatu tali yang kita getarin naik turun, nah itu termasuk gelombang. Gelombang apa? Gelombang transversal apa longitudinal. Nah, itu kita bahas nanti. Oke. Perhatikan gambar berikut ya. Ini tali kita naikkan turunkan. Nah, pada suatu tali dinaikkan dan turunkan terjadi suatu gelombang. Gelombang yang diusik pada tali itu akan bergetar terus-menerus. Usikan yang dilakukan oleh satu kali pada tali tersebut disebut dengan adanya denyut atau pulsa. Nah, denyut atau pulsa di sini. Ya, denyut atau pulsa. Ujung tali yang terus-menerus digelombangkan dan digetarkan menghasilkan disamakan gelombang periodik. Nah, gelombang periodik itu gelombang yang terus-menerus yang terjadi. Oke. Jenis gelombang sebenarnya dapat dibagi menjadi 3. Ada gelombang yang merambat berdasarkan medium, ada gelombang yang merambat berdasarkan arah getaran, ada gelombang yang merambat berdasarkan bentuk. Gelombang medium dibagi menjadi 2 juga. Ada yang disebut gelombang mekanik, ada yang disebut gelombang elektromagnetik, nanti kita bahas. Yang menurut arah getaran dibagi menjadi 2, ada gelombang transversal, ada namanya gelombang longitudinal. Menurut bentuk dibagi menjadi 2, ada namanya gelombang berjalan dan ada namanya gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya dan pada materi berikutnya. Yang kita bahas yang sekarang adalah gelombang berjalan. Gelombang menurut media pelantara atau menurut medium dibagi menjadi 2. Ada namanya gelombang mekanik, ada namanya gelombang elektromagnetik. Apa bedanya? Kalau gelombang mekanik, gelombang yang merambat membutuhkan perantara. Nih, poinnya gini, membutuhkan perantara. Contohnya gelombang bunyi, gelombang radio, gelombang tali, gelombang permukaan air, dan gelombang pegas. Jadi dia membutuhkan perantara. Kalau gelombang elektromagnetik, gelombang yang merambat itu tanpa membutuhkan pelantara atau dapat merambat di ruang hampa. Contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang TV, dan sinar X. Ya, jadi ini gelombang TV, gelombang cahaya itu merambat tanpa membutuhkan pelantara. Nah, sebenarnya pada proses perpindahan gelombang itu berpindah juga memindahkan energi. Nah, di dalam gelombang mekanik, ya, partikel zat yang nilai energi itu tidak ikut berpindah. Jadi yang berpindah itu adalah energinya. Contoh sederhana, ini ada gabus di permukaan laut. Gabus itu dia mengapung naik turun. Nih, gabus naik turun di permukaan laut, ya. Nah, ketika dilihat gabus pertama kali dia berada di atas ketika dia air merambat, ya, ke arah kiri kanan. Nah, ketika dia merambat, gabus itu tidak ikut berpindah, tapi yang berpindah itu energinya. Gabus berada tetap di titiknya sampai dia airnya itu naik turun terus, ya. Jadi ingat, ya, gelombang itu merambat tidak memindahkan partikel tapi memindahkan energi. Gelombang dibagi menjadi 2 yang tadi menurut bentuk, menurut arah getaran. Ada namanya gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal dan longitudinal apa bedanya? Kita lihat.
Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya naik turun, naik dan turun. Ada naik, ada turun. Nah, ini dia naik dan turun. Di dalam gelombang transversal ada yang namanya lembah dan bukit. Kalau kita kasih titik A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini namanya lembah. Lembah itu adalah ini lembah dari CD, ya. Lembah itu CD, ya. Jadi ada istilah lembah, bisa tulis ini lembah. Lembah itu adalah CDE. Ada namanya bukit. Bukit itu adalah ABC atau EFG. Ada namanya dasar. Ada namanya puncak. Apa puncak? Apa dasar? Dasar itu yang paling bawah dasar, yaitu titik D. Bukit itu apa bukit? Bukit itu yang paling ujung. Ada titik apa? B dan F. Ya, harus ingat ya. Nah, kalau gelombang longitudinal, gelombang yang merambat, yang arah getarannya berimpit dan sejajar. Berimpit, yang arah berimpitan dan sejajar terhadap arah perambatan. Jadi dia berimpitan. Nah, kita lihat sini. Sebuah pegas atau slinski yang digetarkan, ya, ditarik dan diturun, dia merambat. Ya, merambat, digetarkan. Nah, ketika ditarik dan turun, dia ada merambat. Merambat itu pertama ada namanya ketika gerakin ke sana, ditarik ke kiri, ya, gerak ke kiri, dia berbalik arah. Ada gerakan renggangan, ada rapatan, ya, dia gerak ke sana. Ini ada renggangan, ada rapatan. Nah, ini arahnya lama-lama renggangannya bergetar, ya, dari apa? Dari kiri ke kanan. Nah, sehingga di sini kita lihat terdapat rapatan namanya renggangan. Nah, jarak antara titik rapatan dan renggangan terdekat ini namanya satu panjang gelombang. Atau apa? Satu panjang gelombang. Jarak antara titik rapatan dan renggangan terdekat ini namanya satu lambda. Atau jarak antara tengah rapatan dengan tengah rapatan terdekat ini juga sama. Satu apa? Satu lambda. Nah, satu lambda tuh jarak antar tengah rapatan dengan tengah rapatan terdekat, satu lambda. Satu lambda itu satu gelombang, ya. Jadi ingat. Atau kalau digeser lagi jarak antara tengah renggangan dengan tengah renggangan ini sama jaraknya satu lambda. Tuh. Harus diingat, ya. Satu lambda. Jadi jarak antar ujung rapatan dengan ujung rapatan berikutnya atau ujung renggangan dengan ujung renggangan berikutnya satu lambda kalau digeser, atau tengah renggangan terhadap tengah renggangan berikutnya satu lambda, atau jarak antara tengah rapatan dengan tengah rapatan berikutnya sama satu lambda. Nah, seperti itu, ya. Oke. Next. Nah, di dalam gelombang ada istilah dengan panjang gelombang, fase gelombang, dan energi gelombang. Panjang gelombang itu tadi dilambangkan dengan lambda. Jarak antara, kalau gelombang transversal, jarak antara puncak dengan puncak berdekatan ini satu lambda. Misalkan ini ada titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E, ini titik F, ini titik G, ini H, ini I. Nah, atau jarak antara titik D dengan H, ya, dasar dengan dasar itu satu lambda. Atau jarak antara A dengan E, ya, satu bukit satu lembah, ini satu lambda. Nah, ini gambarnya ada berapa lambda? Berapa? Ada 2 lambda, betul, ya, 2 lambda. Nah, ini tadi yang saya bilang, jarak antara tengah renggangan dengan tengah renggangan berikutnya itu satu lambda, atau jarak antara tengah rapatan dengan tengah rapatan itu satu lambda.
atau jarak antara ujung renggangan terhadap ujung rengganan berikutnya. Di sini titik A terhadap titik B ini sama, 1 lambda juga, harus diingat. F adalah 1 per T, 1 per periode, atau F itu adalah N per T. T kecil itu adalah waktu, satuannya second. N itu adalah jumlah gelombang atau jumlah getaran. Ya, atau jumlah getaran. Oke, V adalah cepat lambat, dan T besar adalah periode, bisa antara T besar sama dengan T kecil. Kita lanjut lagi. Sebuah bandul, contoh soal, bergetar ke kanan dan ke kiri sebanyak 12 kali selama 20 detik. Tentukan berapa frekuensi dan getaran bandul tersebut. Oke, kita lihat sini. Kita lihat. Bandul, kita gambar bandul. Bandul titik PQR. PQR bandul. Ya, bandul titik PQR. Nah, yang namakan satu getaran itu berarti kalau dari P ke Q ke R ke Q ke P lagi, ini nama satu getaran. Ke Q ke R ke Q ke P lagi, satu getaran. Berarti kalau mulai dari Q ke R ke Q ke P ke Q lagi, itu namanya satu getaran. Berarti dapat diambil kesimpulan kalau dari Q ke R itu getarnya berapa? 1/4 getaran. Kalau dari P ke Q berapa aja? 1/4 getaran. Berarti kalau dia setengah getaran, berarti dia adalah kalau mulai dari P, Q, R. Kalau mulai dari Q, R ke Q balik lagi. Nah, dia bergetar ke kanan ke kiri sebanyak 20 kali. Artinya ke kanan dan ke kiri dia mulainya ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri 12 kali selama 20 detik. Berarti kalau ke kanannya 12, ke kirinya 12, berarti ini adalah N-nya. Ini adalah T kecil. Maka kita lihat F-nya itu rumusnya N per T. N-nya 12 dibagi 20. Ya, coret-coret bagi 4, sisa 5, sisa 3. Berarti adalah 3/5 Hz. Kalau misalnya cari T, tinggal dibalik 1 per F. Berarti adalah 1/5/3. Dibalik ya, 3/5. Terus adalah jawabannya 5/3 second. Tinggal dibalik aja. Nomor 2. Sebuah tali digetarkan naik turun menghasilkan gelombang trampesal sebanyak 5 bukit dan 6 lembah sepanjang 11 meter. Kemudian, jika tali tersebut digerakkan naik turun sebanyak 12 kali, itu N-nya. Jadi N-nya itu adalah 12 kali. Selama 1 menit, T-nya 1 menit. 1 menit berapa sekon? Sama dengan 60 second. Nah, kita gambar 5 bukit, 6 lembah. Berarti bukit sama 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, tapi lembahnya ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Betul nggak? Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, lembahnya tambah satu lagi sebelah sini. Nah, ya. Jadi ada berapa gelombang ini kita hitung? Ya, ada berapa gelombang? 1, ya kan? Lagi 2, 3, 4, 5,
5 berapa? Ini dari sini ke sini setengah. Jadi semuanya itu ada 5,5 gelombang. 5 1/2 gelombang atau sama dengan 11/2 lambda. Sepanjang berapa? Dari titik sini ke titik sini ya, 11 meter. Ini titik A misalnya, ini titik B, 11 meter. Kita cari dulu berarti 11/2 lambda sama dengan 11 meter. Maka lambdanya berapa? Coret 11-nya. Lambdanya berapa? 2 meter. Berarti satu gelombang itu dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini berapa? 2 meter. 1 lambda. 1 lambda 2 meter. Nah, cari dulu F-nya. F sama dengan N per T. Kenapa? Karena V itu pakai T lambda tadi ya. N-nya berapa? N-nya 12 bagi 60. Berarti 12 dibagi, coret aja ya. Maaf, Mister coret. Biar gampang. Berarti coret 12 dibagi 1, ini sisa 5. Betul nggak? Berarti ini 1/5 Hz. Maka V itu adalah V sama dengan lambda kali F. Lambdanya itu adalah 2 kali 1/5. Berarti jawabannya 2/5 meter per second. Oke, semoga paham. Lanjut lagi. Sebuah pegas ditarik dan direnggangkan sehingga bergetar menghasilkan rapatan dengan sebanyak 7 rapatan dan 6 renggangan. Jika jarak tengah rapatan dan tengah renggangan berdekatan sebesar 6 cm dan frekuensi getaran 3-4 Hz, 4 Hz, tentukan cepat rambat gelombang. Nah, sekarang gelombang longitudinal. Ada berapa? Ada 7 rapatan dan 6 renggangan. Kita tulis 7 rapatan dan 6 renggangan. 1, rapat dulu, renggang. 2, rapat lagi, renggang lagi, rapat lagi, renggang lagi, rapat lagi, renggang lagi, rapat lagi, renggang lagi. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi rapat ya. Rapat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Renggangnya ada 7. Renggang lagi. Nah, ini renggang. Berarti sini renggang sini. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rapatan. Oh, salah kalimatnya. Hapus. Hapus ya. Jadi dia rapatannya ada 7, renggangannya ada 6. Hapus. Rapatannya ada, ini rapatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Renggang lagi, rapat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Renggangannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jarak antara rapatan dengan renggangan ini sampai sini ke sini ya. Nah, nggak dibilang, pokoknya tengah rapatan dan tengah renggangan terdekat 6 cm. Ini rapat tengahnya, ini renggang tengahnya, ini 6 cm. Ingat, jarak dari ujung rapatan ke ujung rapatan setelahnya itu 1 lambda. Berarti ini setengah lambda. Nah, setengah lambda itu 6 cm. Setengah lambda 6 cm. Berarti lambdanya berapa? 12 cm. Ya, ingat. Dan frekuensinya adalah ini F-nya 4 Hz. Gampang, tentukan cepat rambat gelombang. Berarti V sama dengan lambda kali F. Lambdanya berapa? 12 kali F-nya itu berapa? F-nya itu 4. 12 kali 4 berapa? 48 cm. Jangan lupa di cm. Cm per second. Kalau dirubah ke meter, 0,48 meter per second. Hati-hati dirubah ke meter ya habis itu. Fase gelombang.
Fase itu adalah dua titik yang berjarak satu lambda dengan satu sama lain. Itu namanya sefase. Sefase itu satu lambda dengan lambda terdekat, itu namanya sefase. Ini sefase nih. Antara P dengan Q sefase. Ya. Kalau yang namanya beda fase itu setengah lambda. Ya, kita lihat nih. Ini namanya sefase nih. Antara S dengan T itu sefase. Satu lambda. Kalau namanya beda fase, itu artinya beda tempat, yaitu S dengan Q. Nah, S dengan Q itu beda fase, yang satu atas, satu bawah. Ini namanya setengah lambda, SQ. Atau ST, setengah. Nah, ya. Jadi ingetin, antara sefase dengan beda fase. Ya, ini namanya beda fase. Antara sefase dengan beda fase. Oke. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang bentuknya itu dia berjalan antara satu titik dengan titik yang lain. Gelombang berjalan itu dirumuskan oleh Y sama dengan A sin omega T, di mana Y-nya itu adalah simpangan. Jadi dia berjalan. Ya. Ini berjalan ke sana, ya, dia V-nya merambat. Titik P yang berada sejauh X dengan titik fase ini merambat dibanding O dari simpang getar titik P. Pada saat itu dirumuskan oleh Y sama dengan A sin 2pi T kali T min X kali X per V. Nah, ini nanti kita lihat nih. Dari mana hasilnya? Harus diingat, dicatat ini rumusnya, ya. Dimana T besar itu adalah periode, T kecil itu waktu. Oke, dilanjutkan. Ya, sehingga rumus simpangan itu adalah yang tadi di atas berubah menjadi Y sama dengan A sin 2pi T per T plus minus X kali V. Nah, kita lihat dirubah menjadi A sin omega T min plus KX. Omega itu rumusnya omega sama dengan 2V kali F. Ya. K itu adalah rumusnya 2V kali lambda dibagi lambda, ya. Nah, ingat di sini, dan V sama dengan apa rumusnya? F kali lambda, lambda kali F. Nah, kita lihat, ini kita bongkar, makanya menghasilkan ini, yaitu adalah A sin, ini jadi 2V kali F plus minus ini 2V kali per lambda kali X. Nah, ini 2V nya dikeluarin, 2V dikeluarin, maka Y sama dengan A sin 2V dibagi F kali T, ya, ada T nya, F kali T plus minus X per lambda. Nah, itu F nya itu, ingat F nya, F itu adalah 1 per T. Makanya itu berubah, ini rumusnya jadi ini. Berubah jadi Y sama dengan A sin 2V kali T per T plus minus X per lambda. Apa bedanya plus sama minus? Kalau plus di sini, ya, plus di sini, nah, ini bergerak dari kiri ke kanan, berarti arah getarannya kemana? Ke kanan. Kalau tandanya minus di bawah, ini geraknya ke kiri. Ya, geraknya kemana? Ke kiri arah getarannya. Kalau daya plus, jadi ke kanan dan ke kiri, harus tahu bedanya. Ya, oke. Energi gelombang dirumuskan oleh E sama dengan setengah K kali A kuadrat. A itu adalah amplitudo getaran. Kemudian energi tiap satuan waktu, P itu adalah atau disebut dengan daya. Ya, P itu daya. Ini P itu daya. P besar di sini adalah daya. Ya, ini P besar. Berarti P sama dengan E per T itu daya. Ya, adalah 2V kuadrat F kuadrat A dikali rho A kali V. A itu adalah massa jenis. Nah, oke. Contoh soal. Sebuah gelombang tali merambat untuk persamaan Y sama dengan 0,2 sin 2V T min 4Vx. Ingat, di sini ada tulisan min.
Berarti kalau min itu ada tulisan min, apa yang terjadi? Berarti ini berarti merambatnya kemana? Yang lo plus ke kanan, kalau ini berarti kemana? Ke kiri. Nah, berarti arah getarannya kemana? Ke kiri. Kemudian amplitude gelombang, amplitude getaran, ini amplitude nih, ini A nya. Karena X adalah meter, berarti amplitudenya berapa? 0,2 meter. Kecepatan sudut, ingat rumusnya apa? Y sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, ini omeganya nih, ini omega 2pi. Nah, radian per second. Ini omeganya. Ya. Bilangan gelombang dan bilangan gelombang ini K. Mana yang K-nya? Ini K-nya nih. K-nya itu berapa? 4pi. Ini K-nya. Nah, ini omega. Frekuensi dan periode. Frekuensi lihat dari mana? Lihat dari omega. Kita lihat omega rumusnya 2πf. Pi-nya berapa? 2 omeganya. 2pi kali 2πf sama dengan coret-coret. Berarti F-nya berapa? 1. Stop. Periodenya berapa? Periodenya yang di periode itu adalah T sama dengan 1 per F. 1 per 1 sama dengan 1 second. Cepat rambat. Nah, cepat rambat berarti V. V rumusnya adalah apa? Lambda kali F. Lambda kali F. Lambdanya berapa lambdanya? Lambdanya lihat di K. Nyari K-nya dulu, lambdanya. K rumusnya tadi apa? 2pi bagi lambda. Berarti K-nya itu adalah 4pi sama dengan 2pi per lambda. Coret-coret sisa 2. Maka kesimpulan kali silang, lambdanya adalah setengah meter. Ya. Lambdanya setengah, masukin F-nya 1. Berarti adalah setengah meter per second. Oke, paham ya? Sampai nomor F. Silakan catat dulu. Lanjut. Kita hapus papan tulisnya. Iya, kita hapus papan tulisnya. Yang F. Berapa simpangan terjadi pada T sama dengan 2 second, X sama dengan 2 meter? Masukin. Y sama dengan 0,2 sin 2pi, T-nya itu 2, min 4pi, X-nya setengah. Ya, ini X-nya nih. Ini T-nya. Ini coret-coret, tinggal 2. Ya kan? 2 kali 2, 4. 4pi. Ini 2pi. 4 dikurang 2, berarti berapa? 2. 0,2 sin 2pi. Nah, sin menghasilkan 2pi. Ingat, trigonometri kelas 10. Ya. Nah, berapa sin 2pi? 2 kali pi-nya itu 180. Berarti 360. Sin 360 berapa? Berapa sin 360? Nah, berarti sin 360 adalah 0. Berarti 0 kali 0,2, 0 meter Y-nya. Ya. Nah, Y-nya 0 meter. Nih, konsepnya harus tahu. Yang G. Berapa simpangan terjadi pada T sama dengan 2 second dan X sama dengan setengah? Sama, masukin Y sama dengan 0,2 sin 2pi kali X-nya 2. Ya, T-nya 2. Min 4pi kali X-nya 3/2. Ya. 3/2, coret, coret. Tinggal 3. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi ini 3, berarti sama dengan 0,2 sin apa? Sin 4 dikurangi 3 berapa? Sin pi. Nah, sin menghasilkan 180. Sin 180 berapa? Ya, 0. Berarti jalan 0. 0 kali bilangan tetap
0 meter. Gitu caranya ya. Jadi kamu harus tahu tentang Pitagoras ya, trigonometrik. Nah, oke, terakhir H. Hapus dulu ya, H. Nah, Kak, H ada agak sedikit sulit, jadi perhatikan H. Kapan pada jarak berapa meter dan pada jarak meter ketika simpangan sama dengan amplitudo. Jadi, simpangan sama dengan amplitudo. Kan rumusnya itu, ya kan? Y sama dengan A sin omega T min Kx. Jadi ini sama dengan ini. Kapan? Y sama dengan A. Kita lihat. Berarti artinya nilainya itu sin apa? Omega T min Kx itu dia nilainya itu yang ini ya. Tidak boleh 0 kayak tadi. Ya, tidak boleh 0. Kapan? Kita lihat. Ini kan amplitudo bergetar gini. Nah, getaran. Ya kan? Jadi ketika posisi kapan dia sama dengan amplitudo simpangan, yaitu pada saat titik di sini, titik A, titik B, ya. Kalau titik di sini titik C, misalkan ini amplitudonya negatif. Ini amplitudo negatif titik C, ini amplitudo positif titik D di sini di atas, ya. Pada saat itu. Kapan? Kita lihat adalah dia itu harus nilainya apa? Sin ya, omega T min Kx itu hasilnya adalah berapa? Sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Artinya dia nilainya itu harus sinnya itu aslinya harus nilainya berapa? Nilainya pi per 2. Nah, pi per 2 nilai hasil semuanya harus pi per 2. Jadi konsepnya harus dimasukin ketika dia pi per 2 itu sama dengan 1. Ini dia ditanyakannya, harus sama dengan 1. Oke? Iya. Ya. Nah, ini soal latihan buat kalian. Semoga kalian bisa menyimaki untuk materi yang Bapak berikan dan paham. Silakan kerjakan. Cuman 2 soal saja. Setelah itu silakan dikumpulkan di classroom dengan waktu sudah Bapak sediakan. Semoga hari kalian lancar. Demikian dari Bapak. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.